budak letik, yang gendong cucu gitu. Nggak apa-apa kita rangkul menantu, nggak apa-apa. Itu kan istrinya ini harmonis. Ya, lanjut di sini. Ini contoh coba itu Pak. Bisa senyum kayak gitu Pak, ibu bapak di rumah Pak. Ini senyum terus ini sama. Ya Allah, saya juga kadang-kadang saya malu loh Pak ini memberikan mentor ini, sebenarnya ini malu tapi pendidikan buat saya. Ini keluarga hamil dan kurang bahagia ini. Kira masuk kategori mana ini? Kira-kira ini apa masuk kategori yang harmonis, apa yang kurang bahagia? Apa bapak masuk kayak gini, apa masuk dia? Mana Pak? Wanana. Ini yang sangat luar biasa sekali di sini nih. Apa kita sudah mampu jadi keluarga yang seperti ini? Nah, imamnya di sini. Ini ibunya kok. Bapaknya mengajari Al-Quran, ibunya mengajari Al-Quran. Ini awal proses ini seperti ini. Mampu enggak kita seperti itu? Paling kita nonton bareng TV televisi bareng ya Pak. Ini dasarnya ini. Nanti kita akan bahas terakhir mengapa ini muncul keluarga seperti ini. Kenapa kita awalnya? Ya ternyata ini tuh, yang ini, yang ini keluar apa ini? Ya. Jelas ini walaupun uang banyak, mobil banyak, saya kira motor jelekan, sawah luas. Kalau yang kayak gini udah pulang, apa yang akan terjadi? Berantakan ya Pak. Ini coba menunjuk-tunjuk kayak gini. Orang sudah perangkat desa datang giniin ku istrinya aku mau Pak. Enggak. Mana duit gitu loh. Ngapain itu ada duit gitu kan kayak gitu bentuknya. Nah, rumah tangga gitu kayak gini. Apa yang akan terjadi? Maka muncul seperti ini anak jaga boleh. Tapi butuh apa? Perjuangan. Dengan saya sendiri di rumah, awalnya betapa saya mau kepada suami atau suami mau kepada saya karena nilainya plus menurut kita dibanding dengan yang lain. Tapi setelah jadi tetap ada titik positif dan negatifnya. Manusia tidak ada yang sempurna. Bukan melangkah kepada yang lain saya yang sempurna. Tidak ada yang sempurna di sini. Langsung itu ya. Maka Rasul kata barang siapa menikah maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Ada yang tidak nikah di sini Pak? Ada yang belum nikah? Saya tadi jeruk ada kanus yang belum nikah Pak. Usianya udah 40 tahun lebih tapi belum nikah. Bapak kepayun. Maka saya kumas pernikahan Pak kanus yang bengong aku. Matu ya rangkut ke masyarakat dia juga belum nikah gitu. Ya maka siapa yang enggak mau nikah berarti agamanya di sini belum sempurna. Kalau kita ini sudah nikah, ini separuh agama kita ini sudah sempurna di mata Allah. Ya maka hendaklah kita bertakwa kepada yang separuhnya lagi. Kalau kita sudah menikah separuhnya ini sudah ada. Ya kita sebab mengikuti aturan sendiri, maka kita semua tidak lanjuti separuhnya. Kita bahagia dunia juga bahagia di akhirat. Lanjutkan. Pokoknya Pak, ini ada masa pandemi, jangan lama-lama. Lanjut. Ini tujuan perkawinan di sini. Apa sih mengapa kita harus kawin? Orang ulama yang kiai yang tidak kawin ya Pak, yang nggak kawin itu maksudnya. Coba orang suka beda naweta. Ada kasih ibu. Enggak, payunya. Ada suatu pendapat saya tidak nikah karena katanya takut dosa gitu, takut berdosa. Bapak kalau udah nikah mah pakai sok pasnya lah cerewet kayak gitu, jadi mendingan nggak nikah ada kayak gitu. Dari situ enggak ya di sini. Ternyata tujuan perkawinan adalah untuk membentengi akhlak yang mulia. Ini awal keluarga sakinah dibentuk oleh dari perkawinan. Sebab siapapun yang menikah dulu di sini, ya ada kan sekarang tuh yang tidak menikah banyak Pak, yang punya anak tapi tidak apa menikah di sini. Ternyata kan akan menjadikan dia juga tidak ada harga dirinya, anak pun akan hancur harga dirinya sebab orang tuanya itu tidak berbuat sesuai aturan agama. Maka di sini tujuan perkawinan adalah untuk membentengi akhlak yang mulia. Yang kedua di sini untuk melaksanakan ajaran Rasul. Karena disebutkan hadis yang tadi, siapa yang nikah maka melaksanakan separuh dari agamanya. Nikah sunati, nikah itu adalah sunnahku katanya. Yang nikah berarti melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak berarti justru itu mengikuti aturan Rasul di sini. Ya, jadi kalau kita sekarang alhamdulillah sudah diberi nasib
jodoh, bahkan sudah ada anak, sudah ada cucu, berarti kita sudah melaksanakan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaksanakan separuh agama kita. Yang ketiga, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Ya, jelas di sini. Kalau kita ingin mencetak keluarga yang sakinah, maka awalnya kita harus menikah terlebih dahulu. Apalagi kalau nikah itu di luar jalur agama. Undang-undang nanti kita akan bahas. Sebab sekarang itu meledak sekali yang nikah tanpa tercatat di kantor urusan. Itu tidak termasuk nanti ada kriteria keluarga yang sakinah. Walaupun bagaimanapun menurut pemerintah seperti itu. Ini karena banyak yang dikasih setelah didalami oleh kami yang dikasih di sini kebanyakan justru kan ada masalah. Tidak mungkin dikasih kalau tidak ada masalah. Betul tuh Pak. Nah, jadi intinya lari kasih karena suaminya atau punya masalah atau istrinya punya masalah. Ini tidak terjadi, tidak masuk kepada poin keluarga sakinah. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kita itu kalau udah nikah pahalanya sangat luar biasa. Ibu juga kalau memberikan air kepada suami itu pahalanya luar biasa. Yang penting bagaimana? Ikhlas di sini. Sekali lagi suami bisa mengayomi istri di sini juga sangat luar biasa pahalanya. Maka saya mengatakan jangan sekali-kali suami itu menyakiti hati wanita. Sampaikan mengeluarkan air mata. Sok cerita Bu, mencarikan itu senjata rezeki cenapun. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah istri, dunia mengikuti. Doa istri itu senjata buat suami. Pokoknya bapak melangkah kebun, melangkah ke sawah, ke kantor, pedagang, istri bahagia karena hatinya dimuliakan oleh seorang suami, pasti doanya itu akan mulia. Padahal doa seorang istri itu insya Allah yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa seorang istri senjata buat keduniaan ibu di dunia ini. Tuh. Makanya minta doa Pak. Namun makan minta doa antara Pak. Allah ini. Jangan sekali-kali mengeluarkan air mata istri kita. Ya, di mana istri kita disentak gitu Pak, langsung mengeluarkan air mata, harusnya cepat minta maaf. Hampurannya Bapak, jika kita kalau pasang gitu, Bapak berpara rusing hampura Bapak tak, boleh tak, benih baru salah mah. Jangan ini akan menghalang rezeki. Makanya kalau Bapak melak cabe nak baru baik. Bapak melak pare nak kuhama baik. Bapak melak non baik hasil baik. Introspeksi diri. Sejauh mana saya menyayangi istri? Sukakah saya menyakiti hati istri? Sukakah saya mengeluarkan air mata istri? Sebab satu kecap air mata menghambat rezeki datang kita ke rumah tangga. Oh, ya. Betul Bu. Jadi saya memang hadis langsung kayak gini. Tepuk tangan buat ibu-ibu dah. Yang kedua untuk memperoleh keturunan yang soleh di sini. Jelas kalau kita ingin membentuk keluarga sakinah, awali dari hal yang baik, yaitu dengan jalan perkawinan, maka yakin akan mendapatkan keturunan yang baik, ibu yang baik, bapak yang baik, insya Allah anaknya juga menjadi baik. Lanjutkan. Dasar hukumnya apa sih perkawinan? Itu bapak siapa nih? Pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para RPR harus apa ini? Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang perkawinan. Jadi ini diatur, pernikahan ini diatur yang sekarang itu baru Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Ya. Yang kedua, Quran Surat An-Nur ayat 32. Yang ketiga, Al-Quran Surat Al-Rum ayat 21. Amin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah al-ayah. Ini dasar mengapa perkawinan ini, intinya bahwa perkawinan ini undang-undang negara juga undang-undang agama yang kita taati selamanya. Maka bagi yang nikah tanpa dicatat
termasuk perkawinan, tidak termasuk kriteria perkawinan atau kedua di sini ada disebut Pak. Kata-kata ya sini. Manfaatnya Pak, dapat menundukkan pandangan. Kalau lupa kayak papa pemajikan batur tulis, ingat yang di rumah, maka nundukin pandangan. Iya kan Pak? Ini kok bapak-bapak, ibu-ibu lagi bakti, kita ayat penggunaan ada lagi kaset dia motor. Yuk, udah langsung merunduk pandangan di sini. Yuk, itu sama kisah, kaset itu sama itu yang jangan kayak gitu di sini. Jadi menundukkan pandangan hingga terjaga dari perbuatan maksiat di sini. Ya. Akan terjaga kehormatannya di sini. Karena terhindar dari perbuatan maksiat. Udah hubungan sana. Jadi kalau dulu itu banyak saling rangkul, bukan dengan suami kan itu jadi perbuatan maksiat, kurang hormat. Sekarang itu kan berdekatan itu dengan jadi suami kan jadi pahala. Siapa mau tidur juga aku tidur bercengkrama dengan istri, saling pegangan tangan gitu. Maksud kita tuh Pak. Baik sholat kita, udah pada sholat menita kalau ngejauhan, kamu pakarno sebuah incu gitu. Justru dengan adanya incu, rahmat dari Allah semakin bersyukur. Kita hasil karya kita. Mau itu teh, lo kalau beri tibakeun. Di sini ya. Jadi katanya dengan istri-istri pada pegang tangan itu dosa-dosa. Eta osok itu tuh Pak itu di rumah si Gana Tarara yang orang yang berkayuan. Ada rumah Pak. Ini perbuatan apa? Ibadah hukum dari hati ya dan udah nikah. Pokoknya jelas agama menjamin segalanya. Ada cangkihan kita balik kawin baik, udah kawin baik Pak. Begitu rumah bisa kayak ulah gitu. Hiji rumah pertahankan. Bahagiakan, jangan sampai keluar air mata. Lamun bapak rumah tangga pamajikan masih berkanon air mata, bagi saya can berhasil menjadi kepala keluarga yang baik. Itu. Kumaha Pak? Oh, bapak disakitin. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jalan ridho ilahi. Seorang istri menyakiti suami, neraka bagiannya. Tenang Pak, ada. Pokoknya istri bagian neraka Pak. Sebab tadi itu kan istri taati juga selama ada prosedurnya, selama suami itu mengajaknya dengan baik. Itu baik Pak tidak bisa taati. Selama Bapak menuntun baik, tapi dia tidak ditaati, ya maka suami itu di sini tidak ada apa-apa yang di hadapan Allah. Itu, ya puas Pak? Ya puas. Puas si bapaknya. Empat akan ditolong dan dimudahkan di sini oleh Allah. Maksudnya kita merasa kadang-kadang terjepit dengan ekonomi. Kadang-kadang kita menikahkan bingung dengan kondisi ekonomi yang tidak punya calon anak kita, calon menantu kita. Tapi Allah menjamin, justru di mana kita dengan nikah akan dimudahkan segala urusannya. Cekol kemah rezeki mah datang lagi Gusti. Anu penting dari berusaha. Terus kagungan rezeki. Terus Pak. Lamun analam lagi Pak kanu tas pelak sabe menang hasil tah menang bersyukuran ka Pak aing dari salaki menang geuning duit jeung maneh. Mungkin dengan senjata hasil ini karena doa istri. Ya, maksudnya dengan ada keberhasilan kesuksesan di dalam rumah tangga, ibu milik dua anak. Ulah asa anu aing panguntungna itu maksudnya. Nah, tetap itu milik bersama. Maka tugas istri adalah mendoakan, suami tugasnya bekerja di sini ya. Dia akan ditolong oleh Allah, yang yakin. Terus lanjut lebih luas nanti kebagian waktunya. Manfaat perkawinan nah sini mendatangkan ketenangan dalam hidup. Tenang lupa kawin Pak. Tenang Pak. Menikah dapat menjadi sebab Muhammad Sallallahu Alaihi
sebanyak-banyaklah kita itu anak keturunan. Berdoa atau jadi pemerintah ya Pak. Pemerintah mah KB berapa anaknya Pak? Berhasil KB. Ternyata ayeuna PAUD kekurangan naon? Siswa acek pemerintah ayeuna KB. Tapi kenyataan PAUD TK ayeuna SD loba kekurangan naon? Berarti yang betul yang mana ini? Kita silakan telah sendiri. Itu guru PAUD bukan sisi kekurangan siswa gara-gara apa ini? Gara-gara KB ini berhasil. Siapa yang memprogramnya KB kan gitunya? Itu mah bingung ya Pak jawabannya. Jadi pemerintah harus mensukseskan KB. Agama mah justru nikah kepada yang subur. Supaya apa nih? Banyak umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ke duniawiyah itulah yang terjadi di sini. Lanjut. Ya. Sekarang baru masuk ini. Setelah tadi dulu pernikahan sepiritas saya gambari. Jadi intinya bahwa keluarga sakinah itu ada keluarga yang dibentuk dari keluarga yang sah ya di sini. Menurut aturan agama juga agama pemerintah. Sekarang bagaimana sih kiat-kiat membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan arahmah? Cek bahasa urang aku masih mempertahankan rumah tangga supaya salawasna adem, ayem, tentrem. Tadi cek Pak Kepala Desa. Pintar itu pekadesna rumah tangga sakira kada tentrem ya. Eta rumah tangga anu tentrem, adem, ayem, terpenuhi kebutuhan lahir dan terpenuhi Pak. Lain hayang leuwih cukup maksudna. Di hayang leuwih. Ya di sini. Terus lanjut. Ya. Sakinah apa artinya? Ketenangan. Mawadah mengandung arti rasa cinta dan rahmah mengandung rasa sayang. Lamun di bapak dan ibu kita yang berumah tangga, dalam hati masih ada ini. Dengan rumah tangga itu masih ada cinta. Aing mah geus teu bogoh cenah. Apa jika kurang ada sepedan gitu ulah bogoh mah. Tahu saya. Sigana aya gitu ya. Sebab rupanya kasus suami api-api mah ronda ternyata balik teh kalau rondaan ada orang sini kayak gitu. Ada Pak RT gitu. Hancur bener. Api-api yang memanggil. Ini sudah tidak ada rasa ini lagi nih. Cinta. Ya. Mudah cinta, boro-boro muncul naon kayak cinta, boro-boro naon kahiji. Tenang. Muala ya ketenangan. Itu. Kemudian rahmah di sini apa ini? Sayang. Ada ayah kenihnya bapak atau majikan. Saletik mah aya Pak. Aya saletik katanya ada. Nah, di sini cinta sudah mulai pudar di sini ya. Maka kadang-kadang tenang, kadang-kadang apa kok? Ente gitu ya di rumah tangga teh. Ini satu papernya sudah tidak ada loh. Sudah semakin melemah. Apakah yang melemahnya di sini cinta? Apa yang melemahnya ini sayang? Dan cinta ini mungkin kita lagi tidak ada lagi rasa apa? Cinta. Udah geus kolot ayeuna mah kolot kitu urang pakarno. Di sana bedan pamajikan urang teh bedan usaha. Bedan tadi. Lamun bedan teh bedan naon Bapak daek gitu. Nah, bener. Ari garis teh eta relatif Pak, tergantung kita yang memilih. Betul tak Pak? Mana masih digoreng dengan pamajikan siapa bedan-bedan teh. Pikir tadi sorangan bedan teh usaha gitu. Disuruh buka anak 5, 3 bayangkeun. Itu kan lagi punya 3 kali hamil 8 bulan bisa berapa? 27 bulan. Anak ya 27 bulan berarti hamil. Uyuhan kuatan kayak gitu. Ay di bareng naman ko na daun sangko genot, daun sangko genot, benda asin kayak gitu, uyah sambal, uyuhan pemajikan kalinya maka akan muncul rasa sayang. Nah, mana cara mengundang pamajikan saya tetep cenapa lamun suasuan istri ke sarepang kayuna, suami kalau ke kamar tetep pamenteuna undang pamajikan. Ya. Maksudnya dalam arti seorang istri kalau mau tidur dandan pakai wangi-wangian, kewajiban suami tetap
gitu kan. Dan itu benar. Terus buka anak gitu, dede karunya teuing gitu, ngompokan sama nyusuan, geus 6 tahun, nyusuan anak tak gedekeun, kamer bebereyeungan, tetep Pak si Irna kuat banget pamajikan. Gitu. Masa gitu Pak? Parah. Si kanan saya pernah balik gitu lah. Itu Pak, dedenya teuing itu pamajikan itu penjelasan saya seperti itu di sini. Ya, jadi intinya sakinah warahmah dalam hati muncul ketenangan yang sangat luar biasa. Langsung ini. Kriteria umum keluarga sakinah. Nanti mungkin akan diskusi oleh Pak Kepala Awam. Saya cuma akan berikan poin aja di sini. Kita masuk ke mana ini kira-kira? Nanti dibahas hasil Pak Kepala agar jelas. Ada keluarga prasakinah. Ini keluarga yang dibentuk bukan oleh perkawinan yang sah. Ini prasakinah. Kalau nikah siri berarti ada kita adem ayem segala boga kategori di sini prasakinah. Karena tidak taat kepada aturan hukum yang berlaku di sini prasakinah. Kemudian juga di sini kata keturunan tidak memiliki dasar keimanan jelas. Apalagi kalau nikah siri karena sudah hamil, ya karena sudah terjadi hal seperti apa tidak diharapkan ini itu tidak melaksanakan sholat wajib mutara sholat. Ini prasakinah. Kemudian juga tidak zakat, tidak puasa, tidak tamat SD dan buta baca tulis. Akhirnya tidak bisa nulis untuk yang tamat SD acamah, etama kategorina prasakinah. Nanti akan dibahas oleh Bapak Kepala KUA. Ini empat kriteria di sini. KS1, keluarga sakinah 1. Keluarga ini dibentuk oleh perkawinan yang sah, kawin sah, punya surat nikah, punya perangkat sholat, punya mukena, punya sajadah, punya sarung. Tapi karena naon? Ayo tadi mah para pisan itu betul bukan naon acan itu maksudnya. Ari eta mah bukan nama sarung mah sajadah mah ya. Tapi kadang-kadang lebah teu gitu. Begitu lebah teu. Eta aya urang ge begitu. Supaya hayang kan nanti ada desa kegedean itu boya keluarga sakinah kira-kira bilang mama ada yang bukan itu masa pemilihan anu saya satu parah gitunya nggak boleh kayak gitu. Ini rata-rata ini pendidikannya adalah SD anggota keluarganya. 3 nih KS2 nih terus yang kedua dapat memenuhi kebutuhan memahami ajaran agama di sini maksudnya ya sandang panang tercukupi gitu di sini mampu berinteraksi dalam lingkungan aktif keagamaan tapi dalam mampu menghayati dan mengembangkan nilai keimanan dan ketakwaan. Intinya tidak terjadi perceraian, cirinya penghasilan melalui kebutuhan pokok, mampu makan 4 sehat 5 sempurna, punya rumah sendiri, anggota keluarga rata pendidikan SMP, keluarga suka aktif dalam kegiatan keagamaan, anggota jauh dari perbuatan anormal, alkohol, seperti mabuk dan sebagainya. Itu jelas nanti. KS3 di sini. Cirinya mampu memenuhi KS2. KS2 ada di KS3, aktif menjadi motivator dalam keagamaan, aktif jadi pengurus keagamaan dan masyarakat, anggota keluarga rata-rata pendidikan SRTK ke atas, mampu melaksanakan rukun Islam dengan baik. Terus memenuhi poin 2, 3, 4 secara sempurna dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Dan kalau jadi hajinya mabrur. Jadi tokoh agama, tokoh menjadikan idola buat masyarakat. Itu KS plus di sini. Kalau ada silang kamu nanti ada silang di Suping Hayu nanti silakan. Jadi untuk keluarga terbentuk keluarga sakinah hubungannya dengan desa Bina nanti. Ya langsung lanjut. Nah sampai ini bahas apa-apa ini. Selain beberapa kiat membangun keluarga sakinah. 1. Menghiasi rumah tangga dengan nilai agama. Salakinah sholat, pamajikana sholat. Ini ada sakinah nih harusnya gitu kalau untuk sakinah itu. Suami arijal qawamun ala nisain. Pak, laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga. Yuk mah sholat gitu. Lamun yuk eta si bapana kumaha? Sholat tuh. Nah itu kan bapana sholat di sini. Ngajak maksudnya di sini lah. Sholat. Iya sih baru dengan agama di rumah ada Quran bukan ada saja tapi digimanain habis maghrib cuma kita ngaji Quran gitu. Jadi
gede kita ngaji Quran, orang kita seayat 2 ayat itu dipraktekkan. Aduh, iman cerdas tuh bisa kene budak. Papatan budak. Bapak mah tuh bisa di zaman utarakan haji, sok patahan bapak itu dibalikin pada enggak sama sekali. Itu maksudnya di sini. Jangan melihat masa lalu pasangan, kenapa? Ini kiat-kiatnya. Mesti semuanya punya masa lalu, benar Pak? Perlihatkan masih akan datang. Tutup hari ini ke depan yang akan kita lihat, bukan hari kemarin ke belakang. Tuh, tidak bapak mah. Mana racun deh, tuh, kamu bapak. Tuh, kamu bapak. Yang lain namanya. Sebagai kamu, sakit ibu. Kosong. Cek bapak nanti tuh, kamu mana balik kok. Kami nama bapak sebutan bu, mesti lupakan ku majikan yang berupaya menjadi baik, disebutkan baik. Ya, bapak mah kadang-kadang pasien tidak siap ada takurungku iga, tiba-tiba anu-anu, kemarin itu mah udah, jangan disebutin lagi. Gitu. Jadi kubur dalam-dalam hari kemarin dan seterusnya, jangan diingat hari sekarang. Dah, itu ditutup buku. Jadi jangan bermasuk pasangan di sini. Semuanya pasti punya masa lalu. 3 pasangan katanya di sini. Walaupun bagaimana pasti ada. Kita mah terbalik, suka melihat apa? Kekurangan pasangan. Kelebihan pasangan mah. Sekali tetep pemajikan. Sanajan cerewet tapi kelebihannya bisa melahirkan anak loba. Itu kelebihannya loh. Iya kan Pak? Salah bisa jadi pintar ngalahin tapi tak bisa naon. Tak bisa ngelahirkan. Sok kayak mubarak di mana? Kalau kayak gitu maksud di sini. Ya, jadi ini harus ingat lihat kelebihan pasangan di sini. Semuanya pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Sebaik-baiknya istri justru adalah yang menerima dengan baik dengan ikhlas kekurangan suaminya. Dan semulia-mulianya suami adalah yang menerima kekurangan istrinya, saling menerima. Itu makanya setiap saat kudu Bapak habis maghrib, kenapa? Sholatlah berjamaah, langsung kita dengan istri dan suami, ikuti anak, luar biasa. Masuk itu di dia. Coba Pak Kade semua sholat. Mau imam Allahu Akbar, ibunya Allahu Akbar, anaknya juga Allahu Akbar, sama-sama memuji Allah. Selesai assalamualaikum, berdosa sama Rabbana hablana min azwajina. Amin. Udah selesai, langsung sama Pak Mama hampura, poe Mama teu salah gitu. Cek anaknya, hampurannya Mama, dede ge ibu gak salah kamu jeung ka bapak. Luar biasa Pak di sini. Nah, itu keluarga Sakina seperti itu Pak. Hesek sehingga kajian kita daripada ngelaksanakan harus ya Allah. 4 di sini, saling percaya dan menghargai. Karena pasangan yang merasa tidak dihargai akan merasa tertekan dalam hatinya. Tuh percaya mah HP gara-gara WA, WhatsApp, tiba tuh salahnya sasaran dibuka, usaha kemuku pemajikan anak, langsung dicabut. Sakali terpercaya, bapak terpercaya. Bukan mah, sakali mama terpercaya, bukan mah. Mulai ke HP. Kini otoriter atau kayak gitu juga bentuknya. Di sini saling percaya Pak di sini. Ya, dengan baik ambil solusinya di sini. Ya. Percaya Pak, yang bapak datang puting ibaratnya. Ulah, tuh bapak simpang banyak batur. Banyak kayak kakak balik. Parah Pak, jenuh lama-lama jenuh nih. Akhirnya mah kakak ribut. Apalah kayak macam sopir dulu, aku kembali kagok pada. Kagok kan apalah sopir dulu, ini lanjutkan baik gitu kan, kepala gitu kan. Jadi akibat seperti ini. Maka bersalah penuh. Saya kira hati itu tidak akan terbodohi. Apa yang ada dalam hati itu harus kita ikuti. Yakin, semua udah dalam hadisnya bahwa kita itu kan yang namanya hati yang tidak akan didustakan oleh siapapun. Hati di sini menciptakan komunikasi yang baik, maka problem akan ketemu solusi. Yang ada di sini, gimana yang masalah Bu? Curiga si ibu tidak si nama, kata ibu bilang, lah ini sidang
Kemudian menyisihkan waktu untuk kebersamaan Pak Bu ini yang jarang saya lakukan oleh suami istri yang sudah kawak-kawak ini. Jarang sekali rasakan di sini bersama Pak di sini. Muntah memakan ke budak heula, urang bareng jeung pamajikan gitu. Sigana di sekarang apa nu kitu Pak? Nah, ini siga artis Pak. Artis itu bahagia, tiap orang kudu bahagia sebenarnya. Tidak usah muluk-muluk makan mewah enggak. Ya, saling kita memberi, saling kita memperhatikan itu. Apa sih keinginannya, apa kemauannya. Sekali-kali Pak penting ini. Itu maksudnya. Sulit ya Pak? Enggak sulit sebenarnya. Jadi mau bakal mas kapuan mami kapuan gitu. Tara-tara sama datang nyuguhin ku bapana ya mah, ku bapak panggilkeun. Ada apa? Udah baik. Tara-tara gitu maksudnya di sini. Nih bapak sih nanti ya mah dipanggilkeun mama sauna kapan aya nama hari bahagia. Waktu kebersamaan. Jadi itu kan indah loh Pak. Jadi indah itu ya hati itu terbeli bukan karena kemewahannya Bu ya, yang dirasakan. Tapi kadang-kadang sepele tapi bermanfaat, nyaman. Gitu. Enak sih Pak bari-bari main-main kayak gitu kan di sini. Udah ada sih bagus bosan jangan tahu. Ya, kemudian sini menjaga romantisme loh Pak di sini. Sekali penting juga romantisme. Romantis kuno orang ngobrol-ngobrol romantis, romantis lagi hendeknya terus sekali-kali pamajikan mereka undangan tamas lama, panyokot ke si karena pantas tinggi iya baju taman gitu loh. Itu kan romantis loh. Enggak usah kayak bunga dikasih, enggak usah kayak gitu bentuknya. Jagungan pasti kan ya. Bapak hanya ningali mama pakai baju pink ya. Ya pink itu yang aku kerja ya. Itu romantis. Kenapa? Waduh atai itu tidak ada rasa sayang berarti itu hati. Kita munculkan kembali sebenarnya dari percaya meningkat di sebenarnya. Allahu Akbar. 8 ini perasaan hak dan kewajiban suami istri jadi poin di sini. Kita bisa tentram hati adem-adem karena hak dan kewajiban pasangan sana. Tidak mungkin akan sakinah, akan tentram adem-adem kalau hak dan kewajiban tidak saling dilaksanakan. Lanjut. Apa sih ini kewajiban istri atau hak suami? Ketaatan istri kepada suaminya. Ini kewajiban apa hak suami? Kewajiban istri. Istri wajib taat sama. Tadi kasih bapak banyak. Nah, jadi siapa sih apa sih kewajiban istri? Istri itu wajib taat selama perintahnya itu adalah baik. Khairunisa man syarot kaidah absyar tawatutiu kaidah amanah. Taat dari perintah oleh suami. Mah ulah tengah ina makan hajat pengajian teh. Maka wajib kena kemana ya pengajian daripada kamu Bu Bapak kalau kita pengajian jumpenal ya baliknya kalau gitunya itu selama itu tujuan suami baik boleh sebab pendidikan itu kewajiban suami memberi pendidikan terhadap apa ini istri. Sampai ke bapak ngaji di pepatahan, air baju penyambungan gitu, ada bagus ya gitu di sini. 2, Pak, istri harus banyak bersyukur, tidak banyak menuntut. Wah ini nih, istri bapak kategori yang mana nih? Mau sakinah, bersyukur, apa menuntut? Banyak menuntut Pak. Berarti kalau banyak menuntut ini kewajiban bapak mengarah istrinya menjadi baik. Udah sekali-kali nyala dari pemajikan namun kurang sama dia menjadi mama jika rubusnya kayak gitu salaki-salaki kene kewajiban kewajiban orang kayak gini gitu maksudnya ini suami ini jangan menuntut dari istri mah kebiasa di dari nabu malah suami akan sayang apa gitu malah besok-besok ikan mali Pak jangan jadi paksakuan ya Pak. Ya mah sakit yang mana? Alhamdulillah. Tapi Pak sakiran gitu. Dari rumus sama-sama ngomong semangat dalam bersama eleh laki mah biasana. Rumusnya teh buku omongan sing merna, sing sopan pakai eleh mikir 2 kali laki teh mere duit. Nah, itu karena alhamdulillah Pak ditagi pisan tapi Pak ya sakiran ayeuna sakit teh da mamah teh kamu teh loba pisan gitu. Pencari sakuan gitu. Panjang si Dede, jeung si Eneng, jeung nyambungan, jeung jadinya kayak atuh bapaknya yang adik kan gitu. Nah, jadi jangan banyak menuntut Pak, sebenarnya. 4
istri wajib mendidik anak dengan baik, maka ibu adalah sekolah bagi anaknya. Jadi anak ibu bapak itu kewajiban mencari nafkah, anak itu kewajiban dididik oleh seorang ibunya. Ulah dibalik, itulah bapak anu ngadidik, ibu nu yang naon, anu yang duit itu pak, ya dibalik. Peran itu ini, ibu itu al-umum madrasatun, ibu itu adalah sekolah. Maka di situ tugas bapak mencari nafkah. Tapi kalau istri itu memang ada sendiri penghasilan, itu membantu berarti pendapatan suami. Yang berwajib itu adalah suami mencari nafkah. Lanjut. Nih. Ya, hak istri di sini kewajiban suami. Engkau beri makan apabila engkau makan. Bapak makan oleh tiba dari naman makan. Maksudnya ulah menta muluk-muluk keuing no di dahar kucaroge itu yang dimakan oleh kita. Nu ulah mah salaki makan di restoran, pamajikan makan jeung kolenjen eta salah. Aya gitu orang ieu. Perangkat desa biasa entah masa sering ka rumah makan, sing ingat ka pamajikan lah. Ai mah di mama dahar ieu. Dan disebut sedang di rumah makan, padahal cek Rasul, engkau memberinya makan apabila engkau makan. Namun laki makan jeung sate, pamajikan jeung kolenjen, ada teu Bu? Ini mulai naksorangan. Ibu aya anggota dewan pamajikan tilu kan? Aya. Pak Fadil ya. Pamajikan tilu tapi harmonis. Dia katanya di luar. Ingat dengan pasangan istri hebat, Pak, si ada yang dicandung kayak gitu. Cara makan di luar kenapa rumusnya? Sebasa itu enak pasangan istri daripada pasangan restoran. Tuh, itu ciri orang menghargai istri, makanya tilu pamajikan ada iklan. Kalau dari ngomongkan di restoran nih, mumpung gede dah nasi seueuh. Jadi mama tadi jeung kolenjen. Teu ingat ieu jeung pamajikan dahar jeung naon tah eta salah di dieu. Dua ya. Engkau berinya pakaian, bilang kau berpakaian. Tuh, ulah keakibatan banyak nanduk, pamajikan lo nanduk kaki ribin. Gara-gara dengan dia dari bari pakaian ke pamajikan laki minimal setahun sekali Pak. Dari baju. Minimal ada tekan teh ramah gitu maksudnya setahun sekali itu lebaran. Ulah saking tara lebaran dari baju panjang dengan nyuk baju. Tapi kalau tidak punya uang jangan dipaksakan. Tiga, janganlah engkau memukul wajahnya apabila marah. Oh, ini bisa kasih hambar ya Pak. Apakah juga itu salah? Tidak boleh. Boleh ada keuntungan hadisan siapa yang banyak kepada istri, satukan aturannya mengisi pemajikan selagi ada yang satu nasihati dengan cara baik. Tuh dibubukan deh, pisahkan tidurnya. Tuh dibubukan deh, pukulan tapi jangan ke wajahnya, jangan juga sampai tato. Itu mah pukul tanda kita tanggung kepada Allah. Itu maksudnya. Belum ceprek pun usah punya kayak mana sabar gitu nggak boleh. Pak, janganlah engkau mencari tangan tuh paling jadi HP Pak. Kau mau dicarikan di mata kumpulan, PKK-an, pokoknya kasalan. Ari nungsia kabina-bina teuing tah. Kata-kata dari HP. Ayah teh ibu di bapana. Mencolek-colek tangan di mata umum. Luar biasa. Agama pun ini melarang di sini ya. Ya, itu jadi kan hingga mengeluarkan air mata sebab akan jadi penghalang datang rezeki buat suami. Pak, mana intervensi diri? Dosa orang tak pamajikan uga teuing, Pak. Pak. 5, jangan engkau tinggalkan dia melainkan di dalam rumah. Jangan berpisah tempat itu melainkan di dalam rumah. Mana ulah manjang ka imah batur. Pamajikan tiriseun pamajikan batur di sempurkan sana. Itu maksudnya udah batur di sini. Lama batin soal kita bayar batur. Ya ini akhirnya dari atas sampai akhir di sini muncul ini juara nasional keluarga Sakinah yang luar biasa. Ini bapak ibu ini sudah haji semuanya, anaknya semuanya dokter. Oh, ini luar biasa Pak. Kenapa? Ini ternyata bukan sosok orang yang ini malah bangga, tapi dengan kekayaan sedikit mampu mendapatkan sebuah kedokteran dengan sangat luar
setelah sukses, satu sukses menolong yang ketiga, ketika sukses dia menolong yang keempat. Muncullah seperti ini. Ini contoh keluarga Sakinah tingkat nasional yang keempat. Alhamdulillah. Mudah disebut hayu sekadar dokter semua Pak. Lanjut. Ya. Kesimpulan 7 mutiara menuju bahagia rumah tangga. 1 kapal. Kapal Pak. Kapal itu rumah tangga. Yang kokoh di sini, yang dilaksanakan berdasarkan cinta, kasih dan suka sama suka, serta dasarnya agama. Maka nikahlah dengan berdasarkan agama. Bukan nikah mencari harta yang banyak, tapi agama. Bapak kayak mengalamar hiji kiai sok sholat hiji beunghar. Salah itu maksudnya. Rajin sholat rajin sholat kiai mah anu hiji mah beunghar tapi tara sholat minggu mana? Ini dasarlah agama di sini. Yang mulai mesin katanya. Ini mesin apa sih? Mesin hati. Suami punya hati, istri juga punya hati. Maka suami istri memiliki tujuan yang sama untuk meraih kehidupan yang hakiki. Kalau udah berbeda prinsip, berbeda tujuan, tidak mungkin terjadi keluarga sakinah. Ini hati. Ya. Mesin ya, mesin itu hatinya. Ketika ada bahan bakar yang cukup katanya. Apa sih bahan bakarnya? Sudah ada kapalnya, sudah ada hati, sudah ada mesin. Kita butuh bahan bakarnya berarti akhlak di sini. Ya. Kalau sudah berakhlak, tidak akan cukup dengan cinta, tapi cukup dengan akhlak yang baik. Ya, tidak akan memukul istri kalau berakhlak yang baik. Mau memang si batari pemajikan sama kionya, namun punya apa ini? Akhlak yang baik. Tapi berakhlak ini karena punya nilai agama. Langsung disimpulkan membawa peta dan kompas. Apa sih peta dan kompas? Ternyata apa di sini? Al-Quran. Ya, maka rumah tangga yang sakinah di rumah ada Al-Quran. Rumah tangga sakinah ada tempat sholat. Praktekkan di sini baca pedoman kompas dan petanya, yaitu ayat suci Al-Quran supaya tidak sesat di jalannya. Sebab Al-Quran ada pedoman hidup umat Islam. Maksudnya di mana kita dalam rumah tangga ada masalah, curhatlah kepada Al-Quran, kepada Allah. Jangan curhat pada tetangga. Ya wes curhatlah. Curhat ke tetangga, curhat ke ibu orang ngajari, tapi curhat kepada orang yang memberikan masalah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah Al-Quran di sini. Yang kelima, bawa peralatan yang memadai, yaitu apa yang di sini? Nasihat. Nasihat adalah peralatan yang harus dibawa dalam perjalanan rumah tangga, dan agama adalah nasihat. Maka kembali pada ajaran agama kalau menemukan persoalan di dalam rumah tangga. Mudah dalam politik rumah tangga bukan cari kemana kepada orang yang sangat luar biasa, atau zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu. Yang keenam, nahkoda yang pandai. Siapa ini berarti? Suami. Jadilah suami yang pandai memainkan peran, dapat jadi panutan, cerdas lihat situasi agar penumpangnya, istri dan anak merasa nyaman. Yang intinya, kalau rumah tangga nahkodanya, suaminya lihai, cerdas, berilmu jadi panutan, insya Allah akan nyaman penumpangnya. Siapa sih apa penumpangnya? Istri dan anak. Maka pokoknya ada suami yang bentuk keluarga sakinah. Yang ketujuh ini, bawa bekal yang cukup dalam perjalanan. Apa itu? Pasrah hati. Selalu menerima apa adanya. Rumah tangga tidak akan sakinah kalau di sana tidak ada usaha. Perlu kita ikhtiar. Setelah ikhtiar kita wajib berdoa. Baru kita tahu apapun hasilnya ini, larinya kepada pasrah hati, tawakal, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah poin-poin dari mutiara menuju bahagia rumah tangga, mawadah, ar-rahmah, dan kurangnya nanti diteruskan oleh Bapak Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Deluhur. Sampai sini Pak, minim ada bayangan Bapak Ibu? Ada bayangan. Bagi saya kurangnya apa, saya yang sudah apa, lebihnya apa, pertahankan, kurangnya apa di sini. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas manfaatnya. Barokah buat saya, barokah buat Bapak Ibu di Desa Suping Hayu. Saya doakan Suping Hayu mudah-mudahan dengan sehat, pembinaan keluarga sakinah, Bapak Ibu bisa menyampaikan ke masyarakat, terjadi desa yang badatun, taibatun, warobun, gopur, Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf segala kurangannya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.